Selamat malam, kaula muda dan makmum yang wild. Malam ini kita akan membagikan sedikit cerita dari dunia nyata yang kita alami. Mohon maaf konten ini mengandung peribahasa primata dan belajar yang menyeminakan kita terbebas dari COVID-19 tapi tidak terbebas dari hutang. Anjing goblok gancang ting anjing. Pokoknya kita imam yang wild. Hah? Cerita ini berawal dari pesan kita yang sebelumnya. Ini nama kontennya apa nama saya? Nama kontennya adalah Mari. Rega. Mari Rega. Boleh. Anjing. Mari malam ngeri. Mari. Malam ngeri. Enak. Mari. Berawal dari Si minta rokok dulu. ceritanya tuh kemarin di malam malam Jumat, 2 hari sebelum kita pindahan. Awalnya kita kan udah pada ngumpul nih seperti biasanya, kita udah pada kamar masing-masing, terus udah lagi rebahan, kita menuju tidur tuh udah nyetel musik dan lain-lain. Tiba-tiba Bang Walo langsung matiin lagu. Pada saat itu dia langsung berdiri. Gue pikir kenapa gitu ya, ada apa, salah lagu atau gimana. Terus Bang Walo nanya, lu denger nggak? Kita langsung keluar tuh. Ternyata pas kita keluar, pertamanya tuh suaranya tuh kayak suara kucing, karena suaranya tuh kayak gitu. Nah, jadi pertamanya tuh kayak kucing, tapi akhirnya tuh kayak kesakitan gitu. Mungkin kucing kejepit. Mungkin kan awalnya gitu. Bang Walo tuh langsung turun ke balkon lantai 2, gua ke balkon lantai 3 buat make sure gitu, mastiin suaranya dari mana, arah suaranya. Ternyata pas kita lihat tuh, ini kan di depan kosan kita tuh tumbuhan nih ya, hutan-hutan, halaman. Pas kita lihat tuh kalau misalkan itu kucing, suaranya pasti dari bawah gitu arahnya. Ternyata ini suaranya tuh lurus kanan di atas gitu, di atas. Posisinya tuh di atas di pepohonan, dan itu arahnya di dekat Tokowati. Tokowati itu kan ada kebunnya tuh. Nah, arahnya tuh di situ. Ini nggak mungkin kucing kejepit di atas pohon gitu. Enak. Nggak mungkin. Akhirnya itu pertama kali gue dengar suara yang di kosan tuh itu serem banget, karena hampir semua penghuni kosan tuh ada 4 kamar gitu yang denger gitu. Sampai di lantai 3 keluar, kadang nggak dengerin suara apaan sih, keluar tuh semua dari kamar. Dan itu berlangsung gak cuma 15 menit, hampir 1 jam. 1 jam. Hampir 1 jam suaranya. Kebayang nggak? Dan itu kedenger banget, kayak lagi konser aja kedenger, bener-bener. Konser. Bener-bener kedenger Ada semua. tiketing nggak? Nggak ini lagi makrab aja. Lagi makan, bener. Terus habis nyari sumber suara tuh, karena kita kan risih ya, suaranya tuh nggak berhenti. Sampai pada saat itu sempet pas lagi kita lihat dari balkon tuh, ini kalau ada orang yang lewat dan dengar suara itu, berarti suara itu benar-benar ada. Motor lah, ada motor lewat tuh, cahaya motor. Terus lama-lama kelihatan motornya NX ngelewat sumber suara. Dia denger dan dia berhenti persis depan kosan. Terus dia ngebalik, noleh, berdua orangnya. Dia noleh ke belakang, ke atas. Jadi dia denger dan dia notice suara itu, bukan kita doang yang di kosan di atas, tapi dia ngeliat. Dia habis berhenti itu langsung dia cabut lagi, dan suara itu masih ada. Akhirnya kita lanjut ke Bang Walo yang eksekusi. Gimana Bang Walo? Nah, jadi pas sudah dengar suara itu posisi kan udah siap-siap tidur ya. Jadi aing tuh emang udah nggak pakai baju, celana pendek gitu. Nah, terus karena risih, ya udahlah aing samperin ke bawah, kepo kan, cari tahu suaranya apa. Jalan kaki ke depan Tokowati, makin gede suaranya kan. Di situ makin pede lah gitu aing tuh, kayak wah ini suaranya beneran dari atas pohon gitu. Jalan lewatin Tokowati beberapa meter dari situ, 3-4 meter ada batu, aing injek buat berdiri kan.
Aing lihat baru kelihatan tuh. Ternyata kelihatan. Jadi lu lihat. gua lihat Lu doang kan? Apa ada satu lagi, satu saksi matanya karena dia yang temenin Aing, anaknya si yang punya Tokowati. Oke. Dia dengar dan dia nggak mau keluar sampai akhirnya dia denger Aing lempar batu. Jadi gua ambil batu, gua udah lihat di mana nih gitu kan, gua ambil batu, gua sempat ajak ngobrol gitu kan, tapi makin nyaring, makin melengking gitu. Gua ambil batu nih, gua kan orang timur ya, yang begini-begini kan gitulah, doa gua keluar tuh. Gua ambil batu, gua lempar, tembus bro. Ya, for your information di sini banyak ruang gelap dan kosong ya. Ya, jadi Terus mana bakar dupa lagi. Berarti lu berdua. Belum. Itu lu doang. Jadi waktu itu Pamus belum tidur bro, cuma dia nggak mau keluar. Oke. Dia cuma di bawah doang gitu. Gue sendiri keluar pakai celana pendek, gak pakai baju, Iya, tahu. nggak pakai alas kaki, jalan gitu ya. Itu nggak bawa HP pula, jalan. Pas udah berdiri di situ ngeliat tuh bentukannya. Kayak Jadi ini kan pohon ya, pohon banyak batang nih. Itu tembus ke langit kan harusnya ya. Tapi ada satu tuh yang ngeganjil di situ, sedangkan di lainnya tuh nembus. Berarti ada sesuatu di atas itu, gitu kan? Dan lumayan besar, oke. lumayan besar. Warnanya Gelap semua cuy, Kata nyatu. merah. Enggak, emang itu gue bilang kita pernah diceritain sama si Om Roni ya, tukang bubur yang di depan. Kalau di daerah situ emang ada dua, Ini merah guys. ada dua. Baju lu. Bahkan dia sebut namanya ya waktu itu, cuman kita lupa satunya. hanya jangan disebut. Oh, jangan iya. disebut. Iya. Ivan lu jangan nyebut si kun-kunnya. Iya pokoknya waduh maaf banget ini. Benar. Enggak ya. Udah katanya ada dua, ada satu yang putih dan ada satu bosnya yang merah. oke. Bosnya yang merah emang Ya, ngejaga isinya. daerah di bagian sana katanya. Nah, Turunan itu tahu namanya ya? kakaknya Om Kakaknya Roni. ngeburu. Waktu itu kan dia ngajak kita buat berburu, Oh. nangkap itu. Cuman Nangkap kunang-kunang. nangkap kunang-kunang. Untuk anjing ya. Ya punto aja. Iya. Kunang-kunang lebih oke sih. Oke, terus Nah, udah akhirnya pokoknya udah ya kita skip. Udah, gua lempar batu dong. Pas gua lempar batu, itu pas bro kena. Maksudnya harusnya kena gitu. Iya. Tapi malah mantul kena batang kayu di belakangnya. Tembus ya. Tembus. Aduh. Tak gitu kan. Terus gua kayak wah ini nggak bener nih. Gua di situ turun dari batu gua injek. Gua cari cara buat masuk ke dalam kebun kan. Si Mas Bayu turun. Mas Bayu anaknya yang sering antar galon di kosan kita. Terus dia Kosan bilang, dulu. iya di kosan dulu gitu. Ya, habis itu udah Mas Bayu keluar. Dia bilang, "Bang, lu denger juga?" "Iya cuy, lu lihat aja di kosan itu semua keluar, denger gitu kan." Gue juga denger dari tadi bang gitu, cuman gue nggak berani turun, gue tunggu ada orang dulu yang turun gitu. Lu berani nggak? Berani, cuman gue kan nggak pakai alas kaki nih. Gue bilang takut disemutin kalau masuk ke kebun. Udah nggak apa-apa katanya kan. Masuknya lewat mana? Dia kasih tahu masuknya lewat dalam Tokowati itu. Bareng lah gue sama dia masuk ke Tokowati. Terus dia megang senter kan, dia nyalain flash dari HP-nya dia nyorot dari belakang. Gue jalan, gue samperin pohon yang gue lihat itu, masuk gue ke dalam kebun. Oke. Masih mau bawa batu, karena gue pengen lempar jarak dekat nih orang, kan? Headshot gitu. Pas gue datang di sana, kok nih lampu makin lama makin pudar. Ternyata Mas Bayunya berhenti. Jadi gue jalan sendiri, dia udah berapa meter di belakang kan? Ditinggal. Gue kayak anjir. Iya, mana kaki gue dipenuhin semut anjir, semut kebun gitu. Pas udah lihat ke atas gini, tapi tuh jujur sih gue merinding sih di situ tuh. Cuman ya udah balik ke iman lagi lah ya. Maksudnya kita kenapa takut yang kayak gitu? Takut sama Tuhan aja, bro. Akhirnya udah tuh keluar lagi lah doa. Gue kasih bahasa gue juga, bla 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 bla. Terus gue pegang batu, gue kasarnya lah gitu, gue bilang kalau misalkan masih bunyi, ini gue lempar dan ini bakal kena. Enak. Bunyi kayak gitu loh, Oke. udah hilang. Maksudnya pas dia turun.
Gua nggak tahu dia turun atau apa, tapi bunyi kayak dari pohon ada yang jatuh. Nggak tahu jatuh atau naik gitu, tapi bunyinya kayak Kayak daun-daun gesek gitu ya. daun-daun dari situ. Itu dekat ke lu. Enggak, jadi jarak gua itu, nah ini nih si palang, Oh, dekat. ini gua di sini berdiri nih, itu di atas itu, udah bunyi tuh kayak gitu, tapi udah hilang, yang tadinya ketutup nih jadi tembus ke langit, Oke. berarti emang bener dong ada wujud di situ Iya. kan? Terus pas lu ngebalik, Mas Bayu di belakangnya ada sesuatu nggak? Nggak ada sih, syukurnya. Oh ada. Cuman di situ Mas Bayu malah makin mundur. Berarti dia melihat ya secara Nah, soalnya yang dengar Dia juga melihat. Bang Aldi juga dengar bukan? Bang Aldi juga denger, semua anak kosan denger. Kecuali gua. Sebenarnya- enggak gua tidur. Gua tidur nyenyak. Sebenarnya kan Kecuali gua. suara ini kan udah terjadi waktu kita Iya. Iya, pernah di satu Kita malam bertiga. kita Satu bertiga. malam ya bertiga. Ada iya, Gua dengar kita orang bertiga. bertiga. Gua, Walo sama Awalnya berdua mereka denger. Sama Aris nih. Karena gua lagi kita lagi beli minuman dingin di Iya, luar. kita lagi beli minuman dingin. Kita lagi minum minuman dingin. Habis minuman dinginnya. Nambah lagi seru nih kayaknya. Patungan lah. Dia kan tim eksekusi. Oh beli minuman kan. dingin sampai patungan gitu ya? Iya. Patungan lumayan dingin banget sih, jadi mahal. Banget, Ah, Dia kan tim eksekusi. Nggak kamu beli nih. teh pucuk apa gimana? Teh pucuknya 50.000. 50.000 ya. Yang gede, Iya. teh Warnanya putih. hitam ya? Iya. Ya udah lah. Akhirnya Black tea ya? Iya. Ya ya. dia minum arak tuh anjing. Susah. Tai lah. Capek-capek saya. Dia OTW lah, dia OTW kan. Dia OTW udah. Gue lagi ngobrol sama Aris nih. Minuman kan. Arak tuh habis. Tawa. Ketawa aja gimana? Nah, Sekali, gue langsung. Gue tele-telean berdua. Terus denger aja. Diam sekali. Sekali lagi, bunyi lagi. Wah ngentot, gue bilang gitu kan. Balik, terus jalan ke ujung balkon nyari. Nggak ada tuh, nggak tahu lagi. Terus lagi ngobrol lagi, walau udah datang. Baru nyampe depan kamar Bobby saya bawa botol. Bunyi lagi Dori. Diem Terus gitu. terus langsung kalau nanya, apaan? Apaan kita udah 2 kali denger gue sama Aris ngomong gitu. Iya tadi. Terus kalau ini sekali lagi dong gue pengen denger lagi. Itu lagi tawa lagi sekali lagi. Langsung gue tawarin lo kalau mau ikut minum atau mau ikut ngerokok sini duduk sini gue gituin kan. Sampai dari setelah gue ngomong gitu sampai kita selesai minum minuman dingin anjing minum arak gak ada lagi. Tapi Kira itu bener-bener kita bertiga tuh denger jelas banget bahkan gue Maris denger 4 kali, Walu 2 kali. Cuman yang lucunya ketika Walu nyuruh lagi tuh ada Dibunyiin dia lagi. bunyi lagi. Yang kedua tuh sempat gue bilang, ini kayaknya lagi berantem deh Jack. Nangis anak ke atas. Iya, Lu sempet bilang. awal sempat sugesnya mungkin di atas Ya, ada ada yang ribut atau apa, tapi enggak. Itu jelas banget. Makanya kenapa gue samperin tuh karena posisinya dari sebelah Sama, kosan gitu. Tapi bukan dari Wati kalau Bukan, dari dari yang kebun situ kan. nasi uduk. Nasi uduk. Dari Si nasi situ. uduk, iya. Awalnya kita juga kira dari nasi uduk kan Iya, ya. kayak nasi Pas uduk. kita denger, jadi gini, ini gua posisi awalnya nih, posisi awal suara. nih gua jelasin ya, pertama kali gua denger itu gua lagi putar musik tuh. Dan gua pakai headset gitu kan. Pas lagi pakai headset, kok tiba-tiba kayak ada suara nangis di lagu gua gitu. Ini lagu yang sering gua denger, kenapa tiba-tiba ada suara cewek nangis, dan itu suaranya kecil. Kayak panjang, bro. Dan tahu nggak sumber suara di mana? Belakang kamar mandi gua pertama. Dan yang gua tahu, maksudnya dari yang mungkin semua orang juga tahu gitu kan. Buan juga ya. Itu kalau kecil deket banget, Harusnya. deket banget. Gitu kan. Makanya Rebo bilang tadi, gua tiba-tiba buka headset, gua matiin semua suara yang ada di komputer gua mau fokus sama suaranya nih. Dan itu masih kecil tuh. Sampai akhirnya gua tanya ke Rebo, "Bo, denger gak?" Diem dulu sampai suaranya mulai ngegede. Nah, kalau gua ya, asumsi gua gitu. Emang tadinya dia tuh di belakang kamar mandi gua. Pindah. Dan dia pindahnya tuh dia muterin. Oh, Kan kamar gua kebun dua. belakang ya? Kamar Iya, waktu kebun belakang kan. Oh ya benar. Lewat kebun belakang yang si rumahnya gede banget halamannya. Nah, itu kan gua 2 kamar dari ujung kan. Gua ngerasa banget soalnya dari yang kecil ini belakang kamar mandi banget. Makanya pas pertama kali gua buka kan gua hadap tuh ke depan kan, kayak ke kamar mandi. Terus tiba-tiba gua noleh kayak gitu, baru gua panggil ke Rebo. Denger gak, Bo? Pas itu baru kenceng.
gitu bro. Jadi udah mulai jauh tuh. Udah mulai jauh. Muter lewat Dan itu makin ya, gede. Nasi uduk ya. Iya. Nasi uduk. Itu jam berapa, Bang? Setahu banget. Jam 3 jam 2 jam 3-an. Siang pagi malam? Mak, subuh. Itu kayaknya pas lu denger di mana dari kamar? Atau pas masih di kamar si Pei? Itu kan waktu Kamis itu kan gue balik ngasihin dulu makanan ke kamar si Pei kan, dan lu sama Revi kan sama si Pei. Gua tuh dari kamar P jam 12 teng, gue inget banget, gue ngeliat jam 12 teng tiduran. Naik ke atas kamar, gue nggak bisa langsung tidur, gue buka Netflix. Nah, gue nggak sadar itu episode keberapa Alice in Borderland. Gue denger Nyari kan? Garing banget. nyaring. Dan itu masalahnya semua kamar sampai Getsi pun gitu ya, maksudnya anak-anak lantai 3 pun keluar. Mereka pertama kiranya itu Blacky, si kucing yang di kosan gitu. Dan ternyata emang bukan gitu. Sumbernya ya dari atas pohon itu. Dan itu tuh kamarnya paling dekat kamar gua sebenarnya. Iya, harusnya ya. Dan Aing nggak bangun. Si Manet, Sudah si tibra Aku aja. juga nggak tahu, aku nggak denger. Ya lu di udah pada taunya Manet di Bobby. Bob. Ya enggak sih? Karena Bobby waktu itu posisi lagi di Bandung. Aing tidur sendiri di kamar. Bobby balik ke Bandung waktu itu. Wewe. Ini sama orang. Tadinya Rebo juga di kamar kita main Ya. Pokemon kan. Ya, Sempat. sempat terus Oh, pas ke itu yang atas. aing ke kamar, Iya. yang nanyain kunci si Bob di mana, ada si Yudis, terus mana keluar kamar. Oh, Ya, itu. nah itu hari itu hari Kamis. Nah di malam itu berarti. Dan akhirnya udah tuh. Cuman yang bikin bete ya, maksudnya banyak yang denger gitu, tapi nggak ada yang berani buat samper aja gitu. Itu betenya di mana bang? Kayak orang takut gitu. Iya ya. Mohon maaf. Iya sih. Betenya di mana? Gini loh, yang bete justru ya denger. Suara tangisan yang di tengah malam yang kita ngelihat, maksudnya kayak bukan lihat ya, kita denger ngerintih kayak gitu. Itu asumsi udah pasti bukan manusia. Oh iya. Jadi juga. ketika itu terjadi ya, either kayak gue kemarin bilang, ya ini paling ada orang lagi nangis di kamar segala macam. Itu cuma nyuges diri Nyuges, sendiri iya, aja. gue sugesti sama diri gue sendiri kalau, udahlah ini nggak apa-apa, nggak ada apa-apa gitu. Sampai 4 kali, Baru itu ada apa-apa. baru itu ada apa-apa dan gue kepikiran di oyo gue. Anjir, ke bawah dong. Cuma Tapi- akhirnya gue bisa tidur. Tapi emang apa ya? Jatuhnya orang kan saling nunggu kayak gitu kan. Ini siapa nih yang bisa bantu? Dan masalahnya kan kalau misalkan emang bubur waktu itu lagi buka, kita bisa percayain bakal inilah dibantu sama mereka gitu kan. Oh, nggak akan berani kalau bubur buka ada yang kayak gitu. Soalnya Bang Roni sama kakaknya tuh ngeburu, men. Keburu. Diburu dimasukin Diburu. botol. Waktu itu aja ngajak. Gak bakal bunyi. Gue yang ogah disilakan. Kita pun diajak bikin konten, itu bagus buat konten YouTube kalian. Wah, si gua pemburu hantu, anjing, jo pemburu hantu. Ghostbuster, anjing. Ghostbuster, bro. Disuruh stand up. Iya, anjing. Disuruh stand up depan hantu anjing, anjing. Lu bawa sketsa nanti. Tapi di malam itu tuh yang BT-nya tuh gua kira ini cuman bertahan suaranya paling enggak 5 menit. Iya. Dan itu BT-nya tuh ada terus gitu. Intens dia tuh suaranya tuh Nggak hilang-hilang. nggak hilang-hilang. Mulu ya. Iya. Terus Yang Tunjukin bikin terus. yang bikin lucu sebenarnya yang tadi Rebo bilang itu yang ada yang naik motor ya. Kita pun lihat ya, kita Iya, masih di dari atas. atas. Berhenti ya. Berhenti depan kosan kita, depan Tokowati dia berhenti. Dia tuh Oh. kayak ngobrol sama temennya terus noleh. Dia noleh pas di tempat yang gua lihat. Salahnya noleh. Langsung gaspol. Berarti Harusnya nggak boleh noleh ya? berarti something wrong dong di situ kan. Iya. Langsung cabut dia tuh. Makin kepo jiwa-jiwaku anjing, sumpah. Kalau misalkan Jai bangun aja, gue tarik Jai temenin gua. Akhirnya udah. Udah tidur tuh udah skip itu. Karena lu juga habis manggung banget, baru pulang manggung. Mabok epicentrum, si sadar aing balik dari epicentrum. Tapi emang kosan lama kita itu story-nya Banyak. hancur. buat di lantai 3 ya. Kalau di lantai 3, kalau di lantai 2 nggak bakal karena bos setan di sini. Iya. Tapi itu nanti ceritain nanti lah ya. Bisa lah, kita keep buat nanti ya, biar penonton teh. Dan di kosan Anjing, itu aing penasaran gitu. dan di kosan itu juga ya infonya tuh ada satu juga yang ngebawa. Ada, Ngebawa. Iya. ada, Ada yang ke bawah. ada yang ngebawa. Nggak Kenapa? sengaja ke bawah apa emang ngebawa sih? Emang ngebawa. Yang ngebawa. Buat? Itu yang di lantai 3 bukan? Bukan ya? Ada yang di 3, ada yang di 1. Tapi yang ke bawah yang di mana? Yang 1. Satu ya. Ya kalau yang 3 berarti ke bawah. Jadi kasarnya ya, ini gue kasih teasernya aja gitu ya. Ada penghuni pertama, dia tuh, aduh sebut nama, ntar ditetet aja lah ya. Ada satu orang penghuni pertama di kosan lama kita.
Dia udah tua, dia paling tua di situ, umur 40-an lebih. Dia kalau kalian tahu yang punya meja kayu di lantai 1. Kalau kalian mungkin pernah lihat. Kursi kayu ya. Pokoknya yang Yang kursi ada kayu. yang ada besinya ya. Iya. Kayaknya di bawah kamar bawah. Maneh ya. Pas banget di bawah kamar Maneh. Nah, dia tuh penghuni pertama. Enggak, itu Enggak, itu di Bella. depan balkon. Berarti di bawah Tania ya. Bawahnya nih. Ah, di bawah kamar Nia gitu. Waktu itu kan dia emang gak pernah di kosan. Dia tuh selalu keluar kota gitu. Sampai akhirnya momen dia balik, semua anak-anak gak ada yang bisa tidur. Karena bunyi semua. Semuanya party bro. Party. Pokoknya kalau untuk ngebahas soal kosan, karena gue paling lama di situ ya, maksudnya sama Haris juga. Yeah. Cuman walaupun Haris penghuni weekend gitu ya. Dan ya udahlah, yang masalah-masalah kayak gitunya kita simpen buat nanti aja kali ya. Oke. Di episode berikutnya. Episode berikutnya. Oke, itulah cerita-cerita yang akan kita bagikan nantinya. Itu baru salah satunya. Mungkin nanti ada cerita-cerita lain dari masing-masing juga Yang di luar kosan. di luar kosan gitu ya. Yang sudah apa yang pernah terjadi? Pernah terjadi, dengan pernah anak-anak. dialami atau dari orang-orang terdekat ya. Ya, kita tutup konten hari ini di malam pertama ini dengan suasana yang cukup mencekam ya. Iya. Siapa yang minta lagu hujan sama dan Itu buat bikin ini aja biar suasananya makin jadi. Ambience-nya makin. Ambience-nya makin terasa. kalau sampai bakar dupa guys. Gak bikin konten pun gue bakar dupa sih. Buat Ada relax. penonton kecium. Kecium ya, oh si kecium. Si tahu. Si tahu bau. Oke, sampai jumpa di Mari Malam Ngeri bersama Imam Yang wah. Anjing dah. Dan Jos Mas, serigala. Netflix. Lanjut lagi. Nonton. Aku pasti cerita